Saat itu kerugian Mami 13 miliar. 13 miliar. Ya. Mami nggak mau lagi terulang lagi. Disitulah Mami menjadi seorang yang introvert dan nggak percaya orang sama sekali. Mami tertarik dan tertarik karena memang ada gift-nya di TikTok ya, lebih mudah. Gift-nya iya. Halo pemirsa, masih bersama EBC TV Media dalam program podcast Apa Kata Indonesia dengan tema pengaruh sosial media di kehidupan nyata. Dan tentunya masih bersama saya, Ocha Jamila. Apa Kata Indonesia tentunya ada di catatan Jamila. Masih bersama di EBC TV Media dalam program Apa Kata Indonesia dengan tema pengaruh sosial media di kehidupan nyata. Dan tentu saja narasumber kali ini adalah sosok yang luar biasa yang sudah dikenal di dunia pertiktokan. Beliau mempunyai nama asli yaitu Ibu Sari, tetapi beliau dikenal di dunia pertiktokan dengan nama Mami Yolo. Mari kita sama-sama saksikan Viti Mami Yolo berikut ini. Ini ada bocil-bocil pada minta THR, Mami bagi-bagi THR cek. Coba ditongolin, yang ada digibahin sekampung. Oke, demikian tadi sosok Viti dari Mami Yolo. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira pemirsa kenal nggak dengan sosok Mami Yolo? Kenal. Mami Yolo sudah hadir di tengah-tengah kita di acara program podcastnya EBC TV Media. Halo, selamat datang Mami Yolo. Selamat datang. Iya. Apa kabar Mami? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ocha. Kamu udah diundang di sini. Masya Allah, ternyata Mami ini cantik. Terus di VT-nya juga sesuai dengan wajahnya, cantik sekali Mami. Enggak lah. Ya, kira-kira rahasia. Semua perempuan itu cantik. Kira-kira nih Mami Yolo, tips cantik Mami itu apa sih? Karena terkesima dengan pandangan pertama gitu kan, melihat Mami gitu cantik, menjadi seorang wanita yang cantik yang menurut Mami itu dari diri kita sendiri, ya kan? Kita harus bahagiain diri kita sendiri, siapa lagi yang bahagiain diri kita kalau bukan kita. Jangan percaya dengan janji-janji orang, jangan percaya dengan janji-janji siapapun, maksudnya pasangan gitu apa, karena itu bisa pergi dari hidup kita. Yang penting kita sebagai happy terus, terus dan punya prinsip ya Mam. Iya. Wah, keren sekali pemirsa. Oke, yang pasti Mami ini kan terkenal di dunia pertiktokan nih Mam. Iya. Nah, Mami pertama kali masuk di dunia pertiktokan itu tahun berapa Mam? Tahun kira-kira pas COVID ya, sekitar 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun ya. Terus motivasi Mami bisa eksis di dunia pertiktokan itu seperti apa? Sebenarnya sih nggak ada niat tuh untuk eksis di TikTok. Itu waktu itu karena memang kondisinya waktu COVID, kita nggak bisa kemana-mana, agak stres juga kan di rumah gitu. Jadi iseng-iseng main TikTok. Pertama juga dikatain alay sama anak, sama suami, ya kan. Tapi kok pas kita jadi ketagihan gitu loh, gitu kan. Nah di situ tuh Mami bisa berkomunikasi sama orang. Kebetulan Mami sebenarnya orangnya agak introvert. Terus udah gitu setelah mengenal TikTok, Mami tuh bisa komunikasi, bisa ya seperti ini gitu. Mami cenderung pendiam gitu sebenarnya orangnya. Tapi setelah mengenal TikTok, pribadi Mami jadi berbeda. Jadi ada sesuatu ketika Mami mengenal TikTok itu akhirnya Mami keluar ya potensinya ya. Iya. Jadi tergalilah potensi diri Mami bahwa ternyata di depan kamera nih Mami lebih enjoy mungkin. Lebih enjoy, terus lebih untuk nagih gitu loh untuk bikin VT atau enggak, terus kita berkomunikasi live gitu sama seperti TikTokan semuanya sama anak-anak Mami lah ya. Terima kasih untuk anak-anak Mami yang alhamdulillah yang dikirim sama Allah tuh orang-orang baik semua gitu. Dan bukan di TikTok aja, di realnya kita ketemu, kita silaturahmi, bersaudara,
dari yang pengusaha sampai berbagai macam lah ya. Kalau untuk TikTok itu kan media sosial ya, Mam? Iya. Ada pengaruh buruk nggak sih untuk pengaruh dari mami sering TikTokan gitu, akhirnya suami kesel, suami marah gitu. Ada pengaruh buruk nggak Ya, dengan lingkungan? Nggak ada. Kebetulan mami, papi support ya mami itu di TikTok, dan dia juga tahu mami live, mami berkomunikasi dengan siapa aja, dan cara walaupun ada yang mungkin typingan yang kurang enak, papi percaya sama mami sepenuhnya bisa ya bisa menghandle itu omongan orang apa segala macam, karena memang papi itu senang juga karena mami bisa komunikasi sama orang, ya itu sih, jadi dia support gitu. Nah, Terus kita punya kan hiburan juga, jadi hiburan wah, biar keren panjang pemirsa. umur katanya. Nah, tadi kan sedikit ya ngintip VT-nya mami. Di Iya. situ mami ada kebersamaan dengan suami. Ya, Ternyata kompak juga ya, Mam. sebenarnya sih dia tuh agak terpaksa. Oh, terpaksa. Tapi karena meetingnya kalau sama dia tuh selalu FYP, ya mau nggak mau akhirnya dia juga ya jadi suka juga sih. Nah, Mam, Senang ngomong-ngomong lihatnya kalau dunia Mami per-TikTokan, selain TikTok ini kan sekarang bukan hanya upload video ya, Mam. Iya. Konon katanya TikTok juga bisa untuk live gitu. Nah, Iya. ada nggak sih, Mam, dari netizen ya, boleh dibilang netizen yang masuk, yang melihat kita gitu kan, kira-kira mendapatkan inspirasi yang bagus karena mami harmonis dengan suami gitu. Ada nggak sih yang akhirnya ngefan banget sama mami gitu? Banyak. Dan kebetulan mami memang suka traveling, dan karena kita sering silaturahmi di TikTok, terkadang kalau mami lagi di kota manapun mami selalu samperin anak mami. Oh, seperti itu. Oke. Nah, satu lagi, Mam, kita ada di catatan Jamela nih, Mam. Kita melihat bahwa mami ternyata selain mami hobi nge-live, hobi untuk upload video, ternyata mami juga punya agensi, betul ya, Mam? Iya. Nah, seberapa besar, Mam, agensi di TikTok itu? Seberapa besar pengaruh agensi? Sebetulnya dari dulu mami udah tahu agensi, dan mami pun dulu tuh udah banyak banget agensi yang menawarkan mami ya. Kebetulan mami kenapa bisa punya agensi? Agensi memang bagus banget. Sebenarnya banyak ya yang agensi apa sih gitu. Dulu pun mami belum mengerti agensi itu apa gitu ya. Sebenarnya agensi ini sebagai sarana untuk untuk para host gitu ya, bisa membantu dia berkreativitas, terus live-nya misalnya yang nggak bisa live ya, yang kalau kayak mami, kayak Ocha udah sering live kan, maksudnya tuh kita bimbing gimana sih cara live yang baik, gimana sih kalau prinsip di agensi mami ya gitu, kita bimbing sampai dia pede gitu di depan kamera gitu. Dan satu lagi, di dunia medsos ini sebetulnya banyak juga orang yang ada tanda kutip ya kan gitu. Dari di sini mami tuh kasih pengarahan ke mereka untuk tidak sampai terpengaruh kesan-kesan negatifnya harus dibuang, tapi gitu. positifnya diambil gitu. Apalagi untuk perempuan Indonesia, kalian harus smart gitu loh ya. Jadi jangan karena media sosial dilihatnya ini begini, gini, kalian percaya gitu, terus nanti jadinya kalian tertipu. Dan tentunya nih ada beberapa pemirsa yang tidak tahu ya, Mam, tahu bahwa ternyata TikTok ini juga menghasilkan kalau digunakan betul-betul sebaik-baiknya ya. Gitu. Ya. Kira-kira bisa mencapai berapa tuh, Mam, ini ya penghasilannya per host? Ada satu anak mami, satu hari $1.000. $1.000? Ya. $1.000 itu sekitar 15 juta ya? Iya, satu hari. Iya. Kalau memang konsisten ya dia di TikTok ini, kalau memang mungkin dia pekerjaannya santai, misalnya kayak minta iklan gitu kan, itu nggak setiap hari gitu kan, daripada nongkrong yang nggak jelas kan, mendingan kalian nge-live aja gitu. Di situ kita nge-live, terus kita kita ngobrolnya enak, orang tertarik yang nonton TikTok, pasti kalian akan
dapat duit, dapat cuan lah gitu. Dapat Dari situ, cuan ya. di situ dari diri kita sendiri bagaimana kita mensikapi dan bagaimana kita bisa menghibur para penonton kita. Gitu. Berarti seorang host itu harus bisa memanage dirinya sendiri. Iya, harus bisa memanage dirinya sendiri. Nah, sekarang Mami sudah ada berapa banyak, Mam, anggota agensi? Kebetulan yang masuk Mami di Mami? agensi ini baru berdiri 1 bulan gitu. Jadi baru ada 30, mudah-mudahan insya Allah bisa lebih besar lagi. Wah, keren. Ya. Ya, Tapi intinya di dalam agensi Mami itu Mami tidak ada paksaan. Dalam yang mereka masuk ke agensi itu tidak ada paksaan dari kita, tidak ada iming-iming apapun. Ya, kalau agensi ini akan nanti saya bantu, Mami tidak ada. Di sini cuma pengarahan aja, bantu secara kekeluargaan, silaturahmi. Terus tidak ada. Kamu harus pikir, karena kamu saya lihat udah punya penonton yang banyak, nggak ada. Kalau dia meminta, baru kita ajukan. Jadwalkan ya. Iya, gitu. Seperti Ya. itu. Nah, Mami kan sudah mempunyai banyak Ya. host ya, misalnya yang masuk agensi. Nah, kira-kira Mami sendiri akan menambah, bisa nggak sih agensi itu misalkan orang luar bisa masuk ke Mami gitu, atau Nggak bisa karena peserta Mami itu yang masuk agensi itu khusus orang Indonesia aja atau memang ada orang luar? nggak bisa memang dari TikToknya ya, karena nomor teleponnya itu beda. Oh. Kecuali dia pakai nomor handphone Indonesia, itu servernya beda. Ya, jadi ada dari mana aja tuh, Mami, anggota yang Mami masuk sebenarnya yang baru masuk ke agensi Mami itu baru 30 orang. Sebenarnya anak Mami dari Sabang sampai Merauke. Oh, Sabang sampai Merauke ya pemirsa ya. Kebetulan Mami itu belum kasih pengarahan aja sih. Mereka sudah mulai nanya, Mami ini. Mami itu nggak mau memaksa. Kamu harus ya, karena kamu anak Mami, kamu harus masuk di agensi Allah. Mami nggak mau gitu. Nah, Mami sendiri asli mana, Mam? Mami asli orang Betawi. Oh, Betawi asli ya? Iya. Betawi asli dan Betawi asli, papa Betawi, mama Solo. Tapi kan ikut ke ayah kan. Berarti Mami asli Betawi. Betawi asli ya. Iya, Dan di catatan Betawi Jamila Senayan. nih, Mam, ternyata Mami masih ada kerabat dengan salah satu menteri pariwisata kita, Ya. Pak Sandiaga Sandiaga Uno. Uno. Wah, keren sekali pemirsa. Itu hubungannya seperti apa dengan menteri pariwisata? Mami itu keponakannya Pak Nur, istrinya Bapak Sandiaga Uno. Wow, luar biasa sekali pemirsa, dan Ya. tentunya kita bangga ya di EBC TV Media bisa Ya. hadir Mami di sini gitu kan. Mami juga terima kasih. Memberikan semangat kepada para host Ya. di dunia pertiktokan. Nah, sekarang mau tanya nih, Mam. Oke. Mami itu lebih nyaman di media sosial atau di kehidupan nyata? Kalau ditanya nyaman di medsos apa di kehidupan nyata ya, imbang ya menurut Mami. Karena kita kalau seandainya di kehidupan nyata nih, kita udah capek, udah punya pikiran yang lain ya kan. Tanpa medsos tuh kayaknya hampa hidup. Oh, hampa ya. Jadi pokoknya medsos itu sesuatu yang bisa menghibur kita ya. Menghibur kita. Karena penting banget zaman sekarang, nggak seperti zaman dahulu kan Google nggak ada, TikTok apa nggak ada. Pokoknya, tanpa medsos hidup itu hampa. Jadi Mami bisa dalam sehari nih 24 jam bisa berapa kali live, Mam? Dan berapa jam, berapa durasi? Untuk live sih Mami saat ini ya, kalau dulu karena Mami belum punya agensi bisa berjam-jam. Karena kalau sekarang Mami punya agensi, Mami nggak bisa egois. Mami live 2 jam cukup ya. Terus jam yang lain Mami patroli ke room anak Mami yang sedang live. Mami kasih support gitu aja. Oke, Mami, Iya. itu kan tadi kita bicara seputaran tentang TikTok. Oke. Tapi tunggu dulu. Oke pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama Mami Yolo. Jangan kemana-mana, masih di EBC TV Media. Hai guys, yang untuk di DKI Jakarta, jangan lupa ya kalian harus coba ini ayam geprek Jamila. Ada di seluruh DKI, ada di Shopee Food, ada di GrabFood, ada di GoFood ya. Kalian harus coba. Ini Mami mau coba nih. Kelihatannya enak, dari baunya tuh enak banget ya. Jangan lupa ya guys ya, kalian harus coba. Cocok untuk dihidangkan lagi sama keluarga, lagi acara arisan, atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman ya. Coba Mami coba ya. Ini kayaknya sambalnya menggoda nih guys nih. Mami coba ayamnya dulu ya.
Ini guys, sambalnya menggoda, sambal bawang nih. Enak banget guys, kalian harus coba ya. Ayam geprek Jamila. Oke baik Mami, kita semua yang ada di sini juga pemirsa EBC TV ingin mendengar pengalaman yang membuat Mami sedih, terpuruk, lalu Mami bisa bangkit lagi. Ada nggak sih pengalaman yang membuat Mami sedih dan akhirnya Mami betul-betul saya nggak mau seperti itu lagi, ada nggak? Sebenarnya sih nggak mau lihat ke belakang lagi, tapi karena memang ini khusus Ocha, Mami mau jawab. Ada. Itu sekitar 5 tahun yang lalu Mami mengalami masalah dengan perusahaan, sampai masalah keluarga juga gitu, yang sampai benar-benar buat Mami terpuruk. Yang biasa hidup Mami enak, saat itu Mami nggak tahu Mami bisa kuliah anak Mami lagi apa enggak gitu. Maksudnya dia waktu itu SMA sampai dia tuh juara bisol bantu Mami. Itu 5 tahun yang lalu. Saat itu kerugian Mami 13 miliar. 13 miliar? Ya. Lalu apa yang membuat Mami bisa bangkit lagi sampai sekarang? Allah tuh gak tidur. Jadi kalau memang kita yang terjolimi ya, dan kita mau berusaha, pasti Allah tuh kasih jalan untuk kita. Alhamdulillah Mami bisa. Selama 5 tahun itu Mami bisa, maksudnya itu ada utang juga di bank berbentuk dolar, bukan rupiah lagi, dolar. Alhamdulillah Mami bisa lewat itu sama papi, dan kita lebih bermuasabah diri ya, bermuasabah diri kalau Allah tuh centil kita gitu. Jadi sekarang hiduplah sederhana aja, yang penting bahagia, tentram, nyaman lah gitu. Dan tentunya dari pengalaman tersebut Mami nggak mau lagi terulang lagi. Disitulah Mami menjadi seorang yang introvert dan nggak percaya orang sama sekali. Nah untuk ada TikTok di situ Mami bisa membuka diri Mami lagi. Kayak gitu, itu sih pengalamannya. Luar biasa Mami. Yeah. Pokoknya semoga pengalaman-pengalaman buruk Mami itu bisa menjadi pengalaman yang memang membuat Mami tidak akan terpuruk, namun Mami akan terus bangkit. Karena memang kehidupan tuh harus begitu ya Mami. Ya, harus terus bangkit dan belajar. Dan konon katanya Mam, kehidupan ketika kita diberikan kesedihan gitu kan, diberikan hambatan dan rintangan, itu artinya Tuhan itu sebetulnya bukannya tidak sayang sama kita. Itu justru Allah tuh sayang sama kita. Justru bentuk cintanya Allah kepada manusia itu yaitu lebih kepada memberikan hambatan dan rintangan. Luar biasa Mami. Dan Mami sosok wanita hebat. Mami sosok wanita yang luar biasa. Semoga pengalaman-pengalaman kemarin bisa menjadi lebih baik untuk ke depan. Jadi pembelajaran buat kita ke depan. Itu Mami. Oke Mam, tapi kita ngopi dulu nih. Oke. Mami suka kopi juga? Ya, tapi enggak selalu strong karena Mami punya GERD. Dan konon katanya Mam, kalau kopi itu bisa membuat hidup semakin Oke Mami, ngomong-ngomong nih Mam, di sosial media ini kan bukan hanya TikTok Mam, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, Snack Video, dan masih banyak yang lainnya. Nah kenapa sih Mami lebih memilih TikTok? Nggak tahu ya, udah jatuh cinta banget sama TikTok. Karena di situ tuh banyak ya. Jadi ada musik, ada yang bucin-bucinan. Oh, ada bucinnya juga. Sempet bucin juga nggak nih? Biar papi denger ya papi. Jadi kan orang Indonesia kan sukanya tuh yang heboh-heboh kan, apa sih gitu, itu rame, netizen tuh pasti suka banget gitu. Dan menurut Mami kalau di aplikasi di sebelah ya IG gitu, itu kayaknya bakal naiknya dengan seorang yang sudah punya karya kayak artis. Kalau kita tuh apalah agak susah naiknya. Tapi kalau di TikTok itu kita ya komedi, tergantung kreativitas kita gitu. Itulah yang buat Mami tertarik dan tertarik karena memang ada gift-nya di TikTok ya, lebih mudah. Gift-nya ya itu sih nomor 2 sih bagi Mami ya. Kecuali memang dia tuh memang untuk berkecimpung dan dia mencari rezekinya di situ, yaitu ya kita dalami lagi gitu kan. Luar biasa. Gift memang tuh bonus buat kita. Ya kalian mau bagaimana, kamu mau dapat penghasilan seberapa itu dari diri kita sendiri.
Oh iya Mam, biar pemirsa EBC TV ini tahu cara masuk agensi Mami itu gimana caranya? Bayar nggak sih? Nggak ada bayar sama sekali, gratis. Oh, gratis ya? Tidak ada pungutan sama sekali dan tidak ada potongan sama sekali. Ya gitu. Jadi malahan yang apa aja sih yang kita dapat gitu, bonusnya ini. Kalau mencapai durasinya ya dari ketentuan yang sudah kita buat itu akan kita kasih bonus yang nggak besar sih, cuma 600.000. Tapi kalau untuk untuk gift-nya dia mencapai lebih itu akan kita kasih lagi. Itu yang tadi Mami bilang bisa mencapai $1.000 itu sampai satu hari bisa narik 15 juta. Ya, nah Mami ada yang udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Walaupun itu belum masuk agensi ya, maksudnya yang Mami bimbing. Selama di TikTok gitu. Oke, Mami. Ya. Nah, ini mungkin pemirsa ingin tahu juga nih. Seorang Mami Yolo yang emang sering tampil di dunia pertiktokan, Mami sendiri punya idola nggak sih, Mam? Idola Mami Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini? Ya, karena dia berani Kita dengar dulu ya, pemirsa, kita dengar dulu Mami Yolo nyanyi Ibu Kita Kartini. Ayo Mam, coba Mam. Suaranya serak nih. Gak apa-apa Mam. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wah, keren. Tapi memang Mami, memang sosok seorang Kartini itu ada di Mami ya, sepertinya ya. Dan ini Mam, ingin mungkin perempuan Indonesia nih ingin tahu tipsnya. Mami usia berapa sekarang? 45 tahun. Ya, 45 Tapi tahun. nggak kelihatan ya, Mam. Nah, tipsnya itu apa sih, Mam, supaya kita tetap ceria, kita tetap bisa percaya diri gitu kan? Tipsnya apa untuk pemirsa EBC TV di rumah? Kalau tipsnya sebetulnya gini, kita ini hidup ini cuma satu kali, ya kan? Jadi kita harus nikmati. Kita harus nikmati. Semua manusia pasti punya pikiran. Mami pun sama Mami insomnia, tapi alhamdulillah terlihat. Maksudnya ya segar gitu kan gitu. Semua itu dari pikiran dan hati ya. Pikiran kita kalau banyak pikiran itu maksudnya kayak halu malah kesana kemari, itu kita akan terlihat tua. Dan hati satu, jangan pernah punya hati buruk, berprasangka dengki sama orang. Itu aja sih, semua itu inner beauty kita akan keluar. Itu aja sih dari Mami. Ya pokoknya intinya menjadi perempuan itu nggak boleh mempunyai hati julid ya. Julid kan. Oke, berarti Mami seneng banget EBC TV bisa menghadirkan Mami Yolo di sini gitu kan. Dan ngomong-ngomong nih Mam, kita kan kemarin baru merayakan Hari Perempuan Sedunia. Mami coba kasih inspirasi untuk perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia menjadi seorang wanita hebat itu seperti apa, Mam? Kata-kata dari Mami untuk perempuan Indonesia yaitu harus pintar, harus terus berkarya untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Jangan dengarkan kata orang yang perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, itu jangan didengarkan, karena jadilah perempuan yang bisa menginspirasi untuk banyak orang. Itu aja sih. Luar biasa Mami, terima kasih banyak Mami. Dan tentunya kita berdoa semoga Mami selalu sehat, selalu harmonis sama Papi, makin banyak anggota agensinya, gitu kan, makin banyak fiti-fiti yang dilihatnya. Jadi kalau sebetulnya netizen Indonesia itu ketika melihat sesuatu yang positif dia akan mengikuti. Gitu. Ya, makasih Mami, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, semoga sehat selalu ya Mam. Amin. Makasih doanya, itu yang Mami butuhkan. Ya, makasih Mami. Demikian tadi bincang-bincang bersama Mami Yolo yang luar biasa sekali, dan tentu saja ada beberapa inspirasi-inspirasi yang harus diambil oleh perempuan Indonesia. Dan jangan lupa saksikan terus EBC TV Media, hanya ada di Apa Kata Indonesia, tentunya di catatan Jamila. Terima kasih. Halo EBC TV Media, jangan lupa like, komen, dan subscribe EBC Media Channel. Oke.